Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian, sanjungan, pengagungan, syukur kita semata terhaturkan hanya untuk Allah semata, yang teriring doa semoga salawat salam tercurah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita amat sangat bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita teramat sangat banyak. Sejak kita aman, sejak kita sehat, demikian juga hidayah Islam masih Allah kokohkan pada diri kita. Semoga selalu kokoh, tambah kokoh sampai kita meninggal. Karena pesan Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali kamu tetap sebagai muslim. Artinya masuk di dalam agama Islam, masuk di dalam agama tauhid, masuk di dalam wilayah ketaatan, masuk di dalam wilayah zona aman, sehingga Islam kita tidak gugur. Dan ini perkara yang sangat penting sekali, karena semua nabi, semua rasul itu bersaudara, agama mereka satu, yaitu beragama tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, dibuang sesembahan batil, menjadikan cara Allah yang dipakai. Makanya wajib ngaji ilmu syar'i, gak boleh tandang kecuali ada ilmunya dulu. Agama tidak boleh budaya, tidak boleh umumnya, tidak boleh ikut-ikutan. Tapi agama itu milik Allah, beribadah, nyembah Allah, pakai cara Allah. Karena Allah menjelaskan ala lahul khalaqu wal amru, milik Allah hak mencipta, milik Allah juga hak yang mengatur. Kita dicipta berarti juga harus siap diatur. Kemudian itu semuanya wajib kita jaga sampai mati. Jangan sampai itu lepas, karena begitulah para nabi, para rasul agamanya sama, nggak ada yang beda, yaitu semuanya berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali sebagai muslim, masuk di dalam agama ketaatan setelah memiliki akidah tauhid. Dan jangan sampai itu mengalami kerusakan. Dan juga Allah menjelaskan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa jatanibut taghut. Dan telah kami utus setiap rasul pada umat yang tugasnya ayo nyembah Allah saja, jauhi tauhid. Tauhid maknanya ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, yang ditaati selain Allah, yang dijadikan tumpuan selain Allah, itu namanya tauhid. Makanya hanya Allah saja yang kita ibadahi. Dan ternyata sampai sekarang kita masih istiqomah, apalagi kita berada di bulan Ramadan, bulan yang diprogramkan kaum muslimin terjaga dari api neraka. Karena fadilah terbesar Ramadan dengan puasanya adalah la'allakum tattaqun. Tattaqun maknanya ittikhadul wiqayah min syukhtillah wa adabi bifi'lil awamir wa jatina bin nawahi, yaitu memasang benteng. Jangan sampai terkena murka dan siksa Allah. Bentuk benteng itu apa? Melaksanakan perintah Allah,
menjauhi larangan Allah. Masing-masing berdasarkan ilmu, penuh harap dan cemas. Ketika praktek menghamba, hati penuh cinta kepada Allah Ta'ala. Itu namanya ketakwaan. Dan puasa itu membimbing ke sana. Sementara kita sedang melaksanakannya, apalagi kita sedang menyegarkan dengan ilmu sebagai pemupuk keimanan. Semoga kebaikan itu Allah kokohkan pada diri kita sampai kita suatu kesempatan disowankan kepadanya. Hadirin semuanya, materi yang kita kaji pada kesempatan sore hari ini insyaallah masih melanjutkan tema-tema yang kita kaji sebelumnya, mengkaji kitab yang membimbing kepada kita bagaimana cara kita beragama, yang ujung-ujungnya kita digiring sebagaimana cara pertama Islam diturunkan. Tamsil, peragaan untuk memudahkan pemahaman kenapa Islam kita butuh seperti Islam pertama kali diturunkan, karena itu standar nilai dan proyek percontohan. Dengan meninggalnya Nabi SAW, keadaannya sempurna dan itu dijaga. Kesanalah kita merujuk. Ibaratnya orang itu ketika lingkungan sudah cemar, butuh minum air bersih. Dan sering terjadi di kota itu pencemaran itu kuat, karena mungkin penduduk terlalu banyak, sehingga polusi menimpa semuanya. Bukan udaranya, tapi juga airnya. Sehingga air yang digali dari tanah itu sering mengalami pencemaran. Akhirnya sekarang yang banyak diminum air dari mana? Dari gunung gitu. Kenapa? Karena keluar dari sumbernya yang masih jernih, nggak mengalami pencemaran. Akhirnya dikemasi, digaloni. Senada dengan itu, kenapa? Untuk mencari air bersih yang standar. Maka bila kita membutuhkan yang seperti itu, Islam lebih penting daripada itu semuanya. Paling-paling kalau orang itu tidak meminum air sehat, ya paling-paling sebabnya akhirnya sakit dan mati. Pole-pole hanya begitu. Tapi kalau pemahaman kita tidak sehat, akidah kita tidak sehat, ibadah kita tidak sehat, akhlak kita tidak sehat, karena nggak sehat, masuk surga tidak terima. Di mana tempatnya? Neraka, bahaya kan? Nah begitu. Nggak sehatnya badan kita masih diterima di rumah sakit. Tapi kalau tidak sehatnya akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, rumah sakit sudah tidak ada. Kenapa? Memang dunia telah berganti. Rumah sakit agama dalam bentuk tempat pendidikan kayak masjid, sekolahan, pondok pesantren juga sudah tidak ada. Kenapa? Tempatnya di dunia. Sementara dia tidak sehat atau sakit, nggak ada tempat penampungan. Kalau gitu ditampung di mana? Di neraka. Gitu kan gambarannya. Maka daripada itu pentingnya kita berislam sebagaimana pertama kali Islam itu diturunkan kepada Nabi SAW, diajarkan kepada para sahabat, mereka bisa praktek langsung melihat Nabi SAW, dan prakteknya sudah dilegalisir oleh wahyu, dinyatakan benar. Sampai Allah mengatakan kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Itu para sahabat yang dipanggil pertama kali. Dan Allah ketika memanggil orang beriman itu para sahabat yang dipanggil pertama kali. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa dipanggil pertama kali? Kita ya? Bukan kan? Kita belum lahir ketika ayat itu turun, 1400 tahun yang lalu lebih. Tentunya para sahabat yang dipanggil.
dan mereka dinyatakan sempurna. Makanya ini alasan kenapa kita berislam sebagaimana generasi pertama. Itu masalahnya. Di balik itu, keberadaan praktek beragama ketika Nabi Islam itu meninggal, banyak pihak yang mencemari. Ibaratnya air mengalir ketika masih dari sumbernya itu jernih, tapi ketika sudah dialirkan semeter, 2 meter, 10 meter, 20 meter, sekilo, 2 kilo, tempat yang dilewati ada kotorannya, apalagi orang ada di kanan kirinya membuang kotorannya, kira-kira 10 kilo di depan sudah seperti apa airnya? Keruh kan? Cermar kan? Senada dengan itu, dengan meninggalnya Nabi SAW, orang yang mencemari agama ini terlalu banyak. Karena pesan Nabi SAW, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu yang punya umur panjang, saya mati, kamu masih hidup, nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Sebenarnya di masa Nabi, orang yang menyelisih itu ada ndak? Ada ndak di masa Nabi? Nabi masih sugeng, tiang sing nyulayani, wonten mboten? Ada. Tapi kenapa kok Islam bisa murni kalau ada yang menyelisihi? Karena semua orang yang menyelisih dibongkar dengan wahyu. Situ bertingkah turun wahyu, situ bertingkah turun wahyu, situ bertingkah turun wahyu. Sudah, ndak kober berkembang. Ibaratnya rumput tumbuh cabut, tumbuh cabut, tumbuh cabut, sehingga tetap bersih. Ini di masa Nabi SAW karena dikontrol dengan wahyu, betul-betul terjaga. Akan tetapi ketika Nabi SAW telah meninggal, rumput yang ada sudah tidak ada yang mencabut. Kenapa? Wahyu sudah tidak turun. Maka bagaikan rumput yang tumbuh di musim hujan, gimana? Di mana-mana tumbuh, mengalami rimbun. Lah rumput masih bisa untuk pakan hewan. Tetapi apabila penyelisihan agama, sudah tidak pantas dimakan hewan. Kalau ada manusia yang memanfaatkannya, berarti lebih rendah daripada hewan. Hewan saja sudah tidak doyan, kok ini dikonsumsi, ditempuh, dipeluk oleh manusia. Maka kepada orang yang menyelisih gak kena didandani, Allah mengancam kepada mereka, hum kal an'am bal hum adall, nilainya seperti ternak bahkan lebih rendah. Ini banyak sekali yang menyelisih. Pokok yang menyelisih itu ada 4 pilarnya. 1, Khawarij. 2, Syiah. 3, Qadariyah. 4, Jahmiyah. Ini benih yang darinya tumbuh subur pihak yang menyelisihi. Yang dari 4 ini beranak pinak dengan jumlah 70 lebih. Bila kita sempat membaca di dalam Syarah Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, di masanya sekitar abad ketiga itu sudah ada 2800 model yang menyelisihi. Gaya A, gaya B, gaya C, nggak sebatas menghabiskan abjad A, B, C, D, nanti terakhir nopo? X, Y, Z. Berapa? Huruf Latin itu berapa jumlahnya? A, B, C, D, habis X, Y, Z berapa? 20? 26. Itu abad ketiga wis 28 ping 1000. Sampai sekarang berapa lagi orang bikin kreasi dengan kemasan Islam? Bukan 2800 pada abad yang ketiga. Selama 300 tahun dari 70 telu menjadi 2800. Sampai sekarang berapa?
Makanya apabila Islam kita yang seperti itu, ya gak jelas. Ibaratnya kita tuh mengkonsumsi air yang mengalir, nyumber pertama dialirkan, di ujung sana seperti apa, itulah mungkin nilai keruhnya. Ya gak sehat badan kita, gak sehat akidah kita, gak sehat ibadah kita, gak sehat akhlak kita. Ini alasan kenapa kita wajib kembali kepada Islam generasi yang pertama. Begitu permasalahannya. Dan seterusnya. Maka daripada itu kita hidup pada masa yang sudah kayak begitu, maka potensi kesalahan masyarakat itu besar. Siapa? Semuanya. Makanya tema yang kita kaji melanjutkan yang kemarin adalah cara meluruskan orang yang salah. Mauqif as-salaf as-saleh minal mubtadi'ah. Itu di halaman yang ke 77. Sudah kita baca satu halaman. Berikutnya tinggal membaca kelengkapan dalil-dalilnya. Cara meluruskan kesalahan. Kita siap dipun lurusakan apa aku wis bener, ndak usah dilurus nih. Terus nanti kita berpotensi diluruskan atau aku wis dijamin bener, ndak usah dilurus nih. Terus nanti jangankan kok kita berpotensi salah, secara salah saja, tema global salah, Nabi itu masih bisa salah enggak? Bisa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bisa. Apalagi kita. Tapi ini bukan alasan untuk menyalahkan Nabi, bukan alasan untuk menyalahkan sahabat, bukan begitu maknanya. Tetapi sing jenenge manusia salah itu semuanya berpotensi salah. Gimana? Karena pesan Nabi SAW, kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu berpotensi salah. Khata' itu kata menunjukkan sangat, sehingga nggak ada yang bebas. Lu jerein Nabi itu maksum. Maksum itu bukan gak iso salah, tetap saja bisa salah. Cuma ketika salah langsung dituruni wahyu, seketika langsung bisa dibenahi. Dan itu menjadi proses pengajaran. Tapi kita sami salah dipun turuni wahyu mboten. Kejawi Mas Wahyu mene ondo malih mudun nek mari nek ngecat wonten dhuwur nggih. Badhe bodo biasanya cat-cat mboten. Wis mudun Mas Wahyu, wahyune wis mudun kondo ngoten nggih. Kalau kita dituruni wahyu kira-kira begitu. Tapi kalau firman Allah turun, Jibril membawa, ini yang nggak mungkin. Ketika Nabi SAW meninggal, Abu Bakar saja sudah nggak dituruni, Umar nggak dituruni, apalagi kita. Itu makna maksum yang berada pada diri Nabi. Sehingga dengan begitu terjaga. Adapun para sahabat itu kalau ijma, kesepakatan total, sahabat itu bener kabeh. Tapi pribadi per pribadi bisa salah. Tetapi kesalahan mereka tetap menjadi orang terbaik. Kenapa? Karena mereka bisa tobat. Sahabat Nabi ada yang salah enggak? Ada yang sampai mencuri enggak? Bahkan sampai zina, ada enggak? Ada. Kenapa? Manusia salah. Kenapa mereka yang bisa salah itu dikatakan terbaik? Jawabnya, bisa tobat. Kalau kita belum tentu bisa tobat. Kenapa mereka tuh bisa tobat? Karena satu, paham neraka. Paham neraka. Neraka itu mengerikan. Yang kedua, ada rasa ngeri. Yang ketiga, yakin kecebur, karena jelas punya dosa. Yang keempat, membahayakan, gak kuat. Sangat kuat sekali mereka rasa ini.
ngerti dalil menjelaskan ngerinya neraka, ada rasa ngeri, yakin kecebur karena jelas dosa, dan rumongso gak kuat. Ini yang mendorong mereka ketika salah mereka itu tobat. Walaupun gak konangan. Salah satunya ada yang datang pada Nabi SAW menghadap semisal ini, dia datang depannya, Nabi, saya zina, tolong dibersihkan. Nabi berpaling ke sana, dia datangi, mengungkapkan yang sama. Nabi berpaling ke sana, ia datangi. Nabi berpaling ke sana, ia datangi. Nganti seperti itu minta dibersihkan. Padahal nggak konangan. Andaikan dia memperbanyak istighfar dan betul-betul tobat, sebenarnya itu sudah cukup. Potensi dimaafkan itu kuat sekali. Karena Allah Maha tahu, dan mereka mendapatkan jaminan khairu ummati qarni. Sebaik-baik umat itu yang selevel saya. Tapi tetap saja dia tidak mencukupkan dengan tobat, tapi minta betul-betul dibersihkan sehingga dia tidak berada di dalam sebuah pilihan. Potensi mungkin dimaafkan, mungkin akan dituntut. Tapi dia mengambil jalan yang pasti saja. Dimaafkan apa? Minta untuk dibersihkan. Nggak kembali kepada masya Allah. Mungkin dimaafkan, mungkin akan dituntut. Yang bersifat ihtimal, potensi kemungkinan. Itu lakinya begitu, perempuannya begitu. Begitu mereka sudah dirajam, mati, ternyata disolati. Ketika ada yang mencela, ternyata yang mencela, yang berkesan mereka itu benar, malah mereka yang disalahkan. Kenapa kamu bantu setan? Dia sudah salah, cek tok tambahi. Sementara dia sekarang sudah berenang-renang di sungai surga. Loh, hebat kan? Ini kira-kira di antara kita ketika salah bisa tobat? Andaikan tobat ada jaminan diterima? Gak ada. Dalam artian kita belum dapat berita. Sahabat ada beritanya. Yang satunya perempuannya, ketika ada yang mencela, langsung dihentikan si pencela dan dikatakan itu tobat itu nasuha. Andaikan pahala tobatnya tinggi, menjamin wong 70 penduduk Madinah dengan pahala dia cukup. Tiket masuk surga mahal mboten? Sak biliun cukup mboten? Sak biliun itu dengan nilai dunia seperberapanya? Harta dunia kabeh berapa biliun? Ya iso ngitung. Wa in ta'utu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu gak bakal bisa menghitung. 1 biliun jek kena dihitung. Allah katakan tidak bisa. Ternyata pahala orang tadi dengan jumlah yang tidak terhitung, bukan sebatas menyebabkan dia surga, tapi mencukupi wong 70. Hebat mboten? Nah, kesanalah kita belajar. Makanya bila kita salah, siap diluruskan. Kenapa? Nabi SAW salah dijamin maksum, sahabat salah diselesaikan. Mereka termasuk contoh menyelesaikan masalah, contoh yang bisa tobat. Makanya kalau mereka saja bisa salah, apalagi kita. Kalau mereka salah bisa tobat, nah inilah yang kita supaya siap belajar. Maka apabila kita sudah sadar seperti itu, maka siaplah ketika salah untuk menerima arahan. Walaupun pahit, walaupun kita merasa supo, kadang singil ini rumangsa nom, kadang jiwa sepuhe isin nggih. Mosok tuwek sing ngilikne cah cilik ngoten nggih. Kadang gengsi nggih ngoten niku nggih. Hendaknya kita tidak seperti itu. Karena Quran sudah mengingatkan. Tokoh-tokoh sepuh ternyata sing nasihatin nom-nom. Sinten contone? Salahe Firaun sinten sing ngelikne? Nabi Musa yang notabene anak yang dipungut. Ketika enggak menerima, hancur Firaun. Apakah kita bila salah gara-gara gengsi moh tilik ini juga dapat hancur? Dapat nggih? Enggak kan?
Dan kita diberitahu ada orang rumangsa sepuh punya kedudukan, dilekne sing ngelekne cilik rumangsa gengsi, ternyata dia mengalami kehancuran. Tentunya kita tidak ingin hancur semisal dia. Siapa lagi yang lain? Bapake Nabi Ibrahim. Sinten sing ngelekne? Ya Nabi Ibrahim matur dengan baik, ya abati ngapunten Pak, keparengan kula badhe matur. Senada dengan itu sopan, bagus. Karena perintah Allah Ta'ala ketika menyampaikan masukan itu dalam bentuk lembut, sebagaimana firman-Nya, wa qul lahu qaulan layyina, sampaikan kepadanya dengan ucapan yang lembut. Ibaratnya anak, ngapunten Pak, nyuwun duka ingkang kathah, keparenga ingkang putra badhe matur, dan sebagainya. Upami begini gimana, andaikan begini gimana, sebagaimana Allah firmankan begini, Rasul sabdakan begini. Ternyata bapak Nabi Ibrahim ternyata Nabi Ibrahim itu malah diusir. Arogipun anta an alihatina ya Ibrahim, awakmu wis geding ya karo agama tradisi nenek moyang. Ternyata gitu jawabannya. Bukan alhamdulillah salahku delek nih. Akhirnya puncaknya wahjurni malia. Lek pancen ngono wis kono ngaliya wae. Akhirnya hijrah. Di tengah hijrahnya Nabi Ibrahim selamat membangun 2 negara besar. Mana negara besar yang dibangun Nabi Ibrahim? Dengan istri kedua lahir anak pertama, membangun Mekah nganti sekarang. Itu hasil karya sinten? Nabi Ibrahim. Peletak batu bersama sinten? Nabi Ibrahim. Membangun Ka'bah dibantu Ismail. Negara besar kedua yang dibangun mana? Syam, dengan istri pertama lahir anak kedua, Sarah punya anak Ishak. Itu diusirnya ternyata hijrah untuk menyambut peradaban besar. Lah keluarga sing bakar Nabi Ibrahim sak bapak itu sepundi nasibe? Hancur. Makanya siapapun dari kita bisa salah. Nah, semoga saja kita bisa terbuka. Kenapa ini kita sampaikan? Karena memang tema yang kita angkat adalah bagaimana sistem orang dulu ketika ada kesalahan mereka berusaha untuk meluruskan. Nah begitu, ini penting. Makanya nyuwun sewu, walaupun kita sudah sepuh, tapi kita harus tetap tunduk kepada Allah. Kenapa? Sepuhnya kita itu termasuk nom. Karena yang kita jadikan bahan nasihat itu memang betul-betul sesepuh kita. Nasihati sinten ingkang dados sesepuh kita, sing kita dadosaken bahan nasihat. Sinten sesepuh kita sami? Lho Rasul. Lek kita ora masa sepuh kalih Rasul tasih sepuh pundi? Ayo sepuh pundi? Lek kita pun masa sepuh kalih Rasul sepuh pundi? Bila kita merasa tua kita dengan Rasul tua mana? Anak kita yang menyampaikan bukannya bocah cilik nrunyam, bukan, tetapi menyampaikan pesan sesepuh yang semuanya itu tunduk kepada sesepuh kita. Siapa? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu, ini penting sekali untuk kita sampaikan. Ini rangkuman global yang kita sampaikan sebagai dasar pemikiran supaya kita siap menerima masukan. Karena di antara kita nggak ada yang maksum, masing-masing dari kita bisa salah. Sing mesti bener gimana kok Al-Quran, sing mesti bener sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benar. Dan semuanya bisa salah dan semuanya siap untuk mendapatkan masukan-masukan. Gimana sikap pendahulu kita ketika ada orang yang salah? Mereka memiliki 2 sikap. Pertama al-hadar, yang kedua at-tahdir. Al-hadar itu waspada untuk keselamatan dirinya. Yang kedua at-tahdir, mewaspadakan, yaitu mengingatkan pada orang lain ketika salah diluruskan. Berarti
ngilikne awake dhewe nggih ngilikne datang tiang lintu. Ngilikne datang awake dhewe niku al-hadzar, mewaspadakan dirinya. Tahdzir, mengingatkan kepada orang lain. Nah, begitu. Lalu ketika kita menyampaikan nasihat agar yang salah itu lurus, itu cukup yang disebutkan kesalahannya untuk dibenahi, kita tidak usah menyebut kebaikannya. Kita cukup untuk menyentuh kesalahannya saja, tidak usah menyebut apa? Kebaikannya. Kenapa? Karena prinsipnya dia itu baik, punya kesalahan, ini saja yang dibenahi supaya kesalahannya hilang, supaya kebaikannya tetap dan bahkan akan bertambah baik. Makanya nggak usah disebut kebaikannya. Ibaratnya menawi kain niki kena kotoran, sampun resik nggih. Niki butuh nyanjung kain niki napa kotorannya mriki dibersihkan. Cukup kotorannya mana dibersihkan. Andaikan itu dari apa gitu kita tolak gitu saja pergi, sudah selesai. Gak usah disanjung-sanjung. Kenapa? Bukan urusan kita. Makanya tidak ada sistem muwazanah. Muwazanah itu apa? Sebuah keharusan ketika menyampaikan kritik supaya menyampaikan kebaikannya. Nggak boleh, nah seperti itu. Nanti ujung-ujungnya itu nggak jadi menyanjung. Apa? Ujung-ujungnya nggak menjadi memberikan nasihat. Nanti ujung-ujungnya yo sak elek-elek aku bano apikku jek luwih akeh. Oh, itu nanti akan menganggap enteng itu nanti. Nggak bisa ya seperti itu. Itu nanti akan memperkokoh kesalahan. Dan akan memiliki kecenderungan untuk ujub membanggakan diri. Punya kecenderungan semisal tazkiyah, merekomendasikan diri. Lah aku ki wong apik. Sementara kita belum diberitahu kalau kita itu orang dipastikan baik, tapi berharap baik. Makanya itu tidak usah disebut apa? Kebaikannya. Nanti akan mentok. Nanti akan mentok. Makanya nggak usah disebut kebaikannya, nanti akan mentok. Sekarang kita masuk kepada bacaan halaman yang ke 85. Bukan 70 ya, tapi 85. Hadza binisbah litahdzir min ahlil awa wal bidah. Hadza ini binisbah dikaitkan litahdzir untuk menyampaikan peringatan min ahlil hawa kepada orang yang mengikuti hawa nafsunya wal bidah dan mengikuti kebid'ahannya. Cukup apa yang di situ ada kesalahannya itu saja yang dibenahi. Wa ma binisbah li dzikri an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashhasin muayyanin biduni dzikri mahasinihi. Adapun ketika dinisbatkan berkaitan apa yang disebutkan Nabi SAW ketika menyebutkan aibnya orang tertentu, ternyata orang itu tidak usah disebut kebaikannya. Gimana praktek Nabi SAW seperti itu? Pertama, An Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan ista'dana ala Nabi, ada seseorang minta izin pada Nabi SAW yaitu untuk bertamu. Falamma ra'ahu qol, ketika Nabi SAW itu melihatnya, beliau mengatakan, bi'sa akhul asyirah, dia itu sejelek-jelek seseorang yang menjadi anggota sebuah keluarga. De sa elek wong di tengah keluarganya. Wa bi'sa ibnu asyirah,
dan sejelek-jelek anak dari sebuah keluarga. Ini memberitahu kepada kita ketika mata kita melihat kemungkaran, maka dalam rangka ingkar kepada kemungkaran, lalu menjelaskan hakikat orang itu adalah salah, itu boleh. Wong kui sak elek-elek wong, boleh. Tujuannya rasa ingkar kita kepada dia tetap terjaga sehingga tidak condong. Bila ada orang lain tahu kepada orang yang bersangkutan bakno elek, dia akan waspada. Dirinya diwaspadakan, orang lain juga sama. Al-hadar wa tahdhir. Tujuannya supaya tidak terkena. Kemudian digibah, diceritane eleke boleh, tapi untuk menyelesaikan masalah, bukan ngelek-ngelek. Gibah yang nggak boleh itu nopo? Menceritakan kejelekannya untuk dijatuhkan, nggak boleh. Tapi kalau menceritakan kejelekannya untuk dijadikan proyek pembenahan boleh. Dia itu salah, letaknya di sini, nanti pembenahannya begini, boleh. Bukan untuk menjatuhkan martabatnya, tapi untuk menolong. Jadi gibahnya orang yang kurang kerjaan dengan gibahnya orang yang menyampaikan peringatan itu beda. Makanya apabila kita melihat kemungkaran, kita belum mampu merubahnya, ya doakan saja kemudian hijrah, pergi. Tapi apabila kita hendak menggibah, berarti punya proyek, berusaha untuk menyelesaikan. Maka kita jangan mengungkapkan bila kita tidak menyelesaikan. Menyelesaikan dirinya orang lain, atau mungkin orang tadi datangkan untuk diselesaikan. Ya begitu. Dan Nabi SAW itu ketika menyebutkannya memang untuk menyelesaikan. Maka ghibah yang kayak gitu boleh. Masalahnya apa? Nek kene. Keseliyune ndi? Nek kene. Lukanya di mana? Yaitu. Kemudian untuk diobati. Menyebutkan kejelekan dia namanya dighibah untuk disembuhkan, dinasehati, itu hukumnya apa? Boleh. Bukan niatannya untuk diceritani rono nanti biar martabatnya jatuh, bukan begitu. Kemudian orang yang mendapatkan berita ya orang yang diajak untuk menyelesaikan, bukan untuk nge-share, membikin beritane malah ngombro-woro supaya jatuh martabatnya, bukan begitu. Nah itu beda. Itu bedanya seperti itu. Tapi Nabi SAW itu ketika akhirnya dia hadir, ternyata lembut sekali. Akhirnya Bu Aisyah yang melihat tonton kayak begitu rumongso aneh. Nabi SAW, engkau tadi mengatakan dia sejelek-jelek orang di tengah keluarganya. Saya menduga ketika dia datang akan kau cuci habis. Tapi kenyataannya engkau sangat lembut sekali. Kenapa? Jawabnya, sejelek-jelek orang, orang lain sama lari karena kejelekannya. Lek de tak umbah entek, donge mulai, dia nanti akan cerita apa kira-kira? Gak karuh-karuan. Tapi dengan saya sikapi yang lembut, dia nanti pulang akan cerita apa yang ia lihat. Aku tas cedok Muhammad, bakno Muhammad ki wonge ngene. Cedok sumeh, mempersilahkan masuk, menyilahkan duduk, memberikan hidangan, bicaranya lembut, menanyakan kabarnya gimana, mendoakan. Wah, bakno Muhammad ki apik ya. Jangan nanti akan berkembang positif itu. Yang kayak begitu. Nah ke sana. Cara penyelesaiannya itu namanya mudaroh. Mudaroh itu apa? Menghadapi orang jelek dengan sikap baik tanpa memakan kurban. Nah begitu, menghadapi orang jelek dengan sikap baik tanpa memakan kurban.
itu diizinkan ya seperti itu. Nah, dari kasus di atas ternyata sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika meluruskan dia itu tidak usah menyebut apa kebaikannya. Ibaratnya ya tadi loh, ada seseorang di punggungnya naik ulat, ya cukup nanti ulatnya diapakan? Diselentik gitu saja, selesai. Gak usah menyebutkan dia gimana, gak usah. Berisi saja, kekurangannya apa dibersihkan. Tadi yang pertama. Wakala Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, fil hadis, pada hadis ini jawazu ghibatil mu'lin bil fiski, bolehnya menghibah kepada orang yang terang-terangan melakukan kejelekan. Al-fuksi, berterang-terangan melakukan perbuatan keji. Au nahwi dzalika, atau yang semisal itu, minal jur, dari sikap yang nyimpang, fil hukmi, di dalam hukum, wa du'a, dan juga orang itu suka ajak-ajak ilal bid'ah, kepada bid'ah. Dia itu sejelek-jelek orang. Kenapa? Lek ngomong trocoh. Wonten mriki wonten bahasa trocoh mboten? Napa trocoh niku? Gendenge bolong, banyune mlebu. Jorok. Keji. Ucapan sing ngeres-ngeres. Nah, begitu. Dia itu kang gawe bid'ah, dia iki gene ini itu. Tujuannya untuk menjelaskan jelek itu jelek, untuk diluruskan, bukan untuk dietrek-etrek, diceritakan ke sana ke mari. Nah, begitu. Makanya di antara potensi kita boleh mengungkapkan kayak begitu memang untuk tujuannya apa? Pembenahan, bukan untuk menjatuhkan martabat. Justru dengan pembenahan itu malah untuk menjaga martabat dia. Makanya orang yang perlu kita sampaikan berita kejelekan dia, ya orang yang berpotensi jadi korban atau mitra untuk menyelesaikan. Nah, seperti itu. Itu keterangan dari Imam Qurtubi. Pada hadis ini bolehnya ghibah menceritakan kejelekan orang yang terang-terangan pada perbuatan keji atau kefasikan atau curang di dalam hukum, dan juga orang itu ajak kepada perbuatan bid'ah, itu boleh untuk diungkapkan kejelekannya. Tujuannya diri waspada, wong liya sing roh supaya juga waspada perbuatan dia. Nah, seperti itu sehingga dia ini enggak terpengaruh. Otomatis yang diajak bicara akan kejelekannya ya orang yang berpotensi kena dampak dia. Kena dampak dia. Itu namanya al-hadar wa tahdzir, waspada dan mewaspadakan. Kalau An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, wa fil hadis mudaratun man yutaqa fuhsuhu. Pada hadis ini adanya sikap mudaroh dari orang yang butuh dijaga akan kejelekan dia. Napa makna mudaroh? Kalau ketika ada orang jelek disikapi dengan kebaikan yang itu tidak memakan korban. Dia itu mau datang, dikatakan dia itu sejelek-jelek orang, tapi ketika masuk disikapi dengan lembut. Nabi ketika bersikap lembut itu makan korban enggak? Kelembutannya untuk menjinakkan dia, bukan kelembutannya terbawa kepada dia, enggak. Tapi kebaikannya, kelembutan untuk menjinakkan dia. Disambut dengan lembut, disilahkan duduk, disuguhi. Kalau pulang nanti perlu diberikan oleh-oleh. Ini kan nggak memakan korban kan, yang seperti itu. Sehingga ketika dia nanti keluar dan pulang, itu tidak bicara yang macam-macam di luar, akan menyampaikan positif apa yang ia lihat pada diri orang yang bermudaroh tadi. Nah, senada dengan itu. Makanya mudaroh niku kalih ewoh pakewuh padha mboten? Napa iwuh pakewuh? Tanggane ngundang acara ra bener, ape tak jawab engko lara atine, tapi lek aku teko ya jadi korban. Loh, namanya kita nggak boleh jadi korban.
Mudaroh itu gimana? Ya, kepada orang yang mempunyai undangan yang nggak bener, kita sampaikan minta maaf dengan bahasa yang lembut, lalu menjelaskan punya acara pergi, ketika yang undang itu pulang, bawa berikan saja oleh-oleh. Jadi kebaikan kita itu tidak memakan korban. Dia pun juga ketika mengundang juga nggak merasa benci dan dongkol. Justru ketika pulang malah iso cerita, aku nek kono malah digawani wonge duwe alangan, ketika menyampaikan alasannya sangat jelas dan supel sekali. Nanti kan akan membuat sungkan kan kepada orang lain. Akhirnya ketika tahu akhlak yang seperti itu, kan nggak akan menjatuhkan. Itu termasuk sikap mudaroh. Mudaroh niku butuh modal mboten? Loh butuh. Modal ilmu nggih butuh, modal sabar nggih butuh, modal lembut nggih butuh, modal oleh-oleh lek perlu nggih disiapi. Karena menolak keburukan dengan kebaikan yang tidak memakan korban. Nah begitu. Wajawazu ghibatil fasik al-mu'lin, dan bolehnya mengungkapkan kejelekan orang fasik yang itu terang-terangan di dalam fiskihi kefasikannya. Waman yahtaju an-nasu ila at-tahdzir minhu, dan perlunya untuk menyampaikan tahdzir kepada orang lain yang mereka itu memang butuh untuk diberikan pewaspadaan kepada dia. Jadi pada contoh yang ada itu ketika meluruskan orang yang salah itu tidak usah menyebut apa? Kebaikannya. Berikutnya, contoh nomor 2, hadis nomor 2. Lama dzakarat Fatimatu bintu Qais, tatkala menceritakan Fatimah bintu Qais lin Nabi pada Nabi SAW, anna Muawiyata ibnu Abi Sufyan wa Aba Jahm khotobaha, keduanya melamarnya. Ada seorang perempuan pelamarnya 2. Boleh nggak wong loro sepakatan, yuk budal bareng wong loro ngelamar bareng, ku wonge ben milih aku pemilih kowe, asal mboten monggo. Lek satu budal ngelamar, yang lainnya tahu jangan masuk. Tapi lek karuan keduanya berangkat bareng, ayo sekarang kita berdua berangkat kemana? Rumah fulanah. Kenapa? Kita melamar, kita nadzur bareng, dia pun juga nadzur kepada kita bareng, kita sama-sama menyampaikan lamaran, biar dia memilih, milih aku atau milih kamu. Boleh? Boleh. Karuan sepakatan, tapi lo nggak sepakatan jangan. Karena wala yahtub ahadukum khitbata akhih, satu di antara kamu jangan melamar lamaran saudaranya. Kenapa? Nanti dianggap ngerampas. Tapi karuan berdua begitu, monggo. Itu boleh. Dia cerita, ini Nabi SAW, saya dilamar 2 laki-laki, pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abu Jahm. Wakola, apa komentar Nabi SAW? Ini termasuk dimintai pertimbangan. Kira-kira lamarannya A atau lamarannya B? Butuh pertimbangan. Makanya siapa yang melangkah butuh pertimbangan agama, beragama apa enggak beragama. Bila sama-sama beragama, dari keduanya siapa yang paling baik? Makanya butuh orang lain yang memberikan masukan-masukan. Nah seperti itu. Makanya di sini Nabi SAW yang dicurhati diminta pertimbangan, memberikan pertimbangan. Amma Abu Jahm fala yadau asahu an atiki. Adapun Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundak. Apa ini maknanya? Memang suka memukul, galak, atau maknanya suka bepergian, jarang di rumah. PLO. Napa PLO? Pria lali omah. PLO, pria lali omah. Untuk apa tekennya, tongkatnya? Ya untuk memikul bekal. Numpang di pundak, bekalnya depan belakang dipikul kan ya. Gak pernah diletakkan, berarti itu suka pergi. Lah kamu nanti kan di rumah kesepian, ditinggali lungo terus nih. Itu diantara potensi maknanya.
Wa amma Muawiyah fasalut lamalah. Adapun Muawiyah itu wonge cedhil gak duwe bondo. Wong ngecil rapat dari bondo, awakmu kok ya mesakne. Lah bojone wae pernah mengadu loh ya. Lah sing perempuannya gitu enggak ngemis ya ora tau diwehi. Nah, aku nikah dengan kamu nanti juga jadi korban perempuan berikutnya. Maka untuk itu angkihi Usama ibna Zaid, nikah sajalah kamu dengan Usama bin Zaid. Itu anaknya Zaid bin Harisah. Zaid ini adalah anak angkat Nabi, dulu budak milik Bu Khadijah, dihadapkan kepada Nabi. Ketika keluarganya ingin menjemput Zaid, maka disilahkan, kalau kamu ingin pulang kepada keluargamu mulio, nek pengen melu aku ya nah oke nih. Kata dia, saya tetap jadi budak nggak mengapa, silakan bersamamu wahai Rasul SAW. Luar biasa. Akhirnya dimerdekakan untuk menghargai, dan malah diangkat menjadi anak angkat. Sangat dicintai Nabi SAW. Ketika menikah, anaknya juga sangat dicintai Nabi SAW. Makanya ketika Fatimah bintu Qais itu hendak menikah, dilamar dua laki-laki, maka kata Nabi SAW, rabio wae karo Usamah bin Zaid. Nah begitu. Ini Usamah Zaid ini luar biasa ini. Walaupun uangnya termasuk ireng meles, tapi akhlaknya luar biasa. Bapaknya putih mursuh, tapi anak ireng meles. Kenapa? Karena mboke ireng meles. Anaknya rupanya koyo mboke, tapi profil badannya seperti bapaknya. Kombinasi kan? Cetak putih, cetak hitam, mana malah hitam putih gitu loh ya jadinya. Rupanya ireng, tapi akhlaknya putih, mungkin begitu. Allah alam. Sangat dicintai Nabi SAW. Lasaka, ternyata di sini tidak ada raguan. Anna lirajul fadailu wa mahasin, dua orang Muawiyah dan Abu Jahal ada memiliki kebaikan dan keutamaan. Walakinna al maqam manasih, tetapi di sini permasalahannya memberikan nasihat wa maksud dan tempat untuk meminta musyawarah. Lah ya tatalabu, atau minta enggak lebih daripada itu. Makanya menyebutkan aib orang dalam rangka musyawarah untuk nimbang yang baik ini atau ini, iki piye, iki gimana, butuh melihat kekurangannya, sekira nggak cocok ditinggalkan, itu menyebutkan kejelekannya boleh untuk pertimbangan, tapi bukan untuk apa? Disiar-siarkan, bukan, tapi untuk membuat pertimbangan. Ghibah yang kayak begitu boleh. Untuk apa? Untuk meluruskan, sehingga orang itu nggak menjadi korban. Dan itu tidak usah disebutkan dengan kebaikan-kebaikannya. Ayo ikhwah, azan subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu tema yang kita kaji sore hari ini. Waktu sudah hampir maghrib. Insyaallah kelanjutan pembahasan kita kaji waktu depan. Adapun tema tentang masalah puasa, saya kira sudah cukup banyak tema-tema yang terangkat. Maka di sini kita materinya melanjutkan saja. Semoga kita nanti akan terus bertambah keilmuan kita, dan kita tetap istiqomah. Di balik itu puasa kita pun juga dengan berbagai macam masukan juga akan terjaga, sehingga Allah menjadikan kita orang-orang yang baik di sisinya. Masih ada beberapa menit menuju maghrib, kita bikin persiapan. Kita coba dulu untuk materi taklimnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.